Hello ladies and gentlemen, balik lagi di channel HP Code. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kita ya, aplikasi pembuatan landing page. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat menampilkan data admin yang saling berkaitan dengan halaman landing page ya. Yang ini landing page untuk user dan ini untuk admin. Begitu. Video sebelumnya kita sudah membuat setting untuk judul website ya. Sekarang kita akan menambahkan fungsi dari aksi ini. Kita bisa mengedit dan juga delete dari setting judul website ini dari halaman ini. Oke, kita langsung saja. Teman-teman buka dulu kode editornya. Ya, buka kode editornya. Dan jangan lupa nyalakan Apache dan juga MySQL-nya ya. Kalau sudah semuanya clear ya, sudah beres kita mulai. Yang pertama, kita harus buat dulu eh, kita harus coba buka di halaman setting di view admin setting ya. File setting ini kita buka di bagian FA edit. Nah, di href ininya kita buka PHP echo base URL arahkan ke base URL PHP echo base URL lalu arahkan ke admin admin masuk ke controller setting lalu ambil ID dari settingnya ya, dari table settingnya. Bisa digunakan variable row panggil ID underscore setting. Nah, ID underscore setting ini berdasarkan dari field dari tabel setting ya. Kita coba lihat dulu field tabel settingnya. Di sini tabel setting. Nah, ini ID setting ya, berdasarkan kolom ya, kolom dari tabel setting. Nah, lalu yang ini, yang delete-nya juga kita sama. Kita copy saja yang ini, paste ke sini ya. Paste ke delete ya. Lalu coba save. Kita coba buka halaman adminnya, lalu refresh. Kita coba lihat di sebelah sini, lihat URL-nya. Ketika kursornya diarahkan ke button edit atau delete, maka akan muncul URL di sini. Teman-teman coba lihat. Nah, localhost company slash admin slash setting 1 ya. Di sini juga sama, yang delete-nya juga sama. Itu menandakan satu, itu menandakan ID setting 1. Nah, ini ID-nya 1 ya. Oke, berarti kita udah dapat nih ID-nya ya, udah dapat. Tinggal kita ambil si ID berdasarkan ID tersebut untuk update dan juga mendeletnya. Oke, kalau sudah dapat begitu, kita balik lagi ke kode editornya. Di sini, karena ini udah diarahkan, ketika kita diklik ini, maka kan page-nya not found ya, karena kita belum apa nih, belum mempunyai setting. Oh, ini harus ditambah dulu ya, satu lagi lupa. Setting ini kan kelas setting, kelasnya setting, metodenya kita buat lagi satu, misalkan di sini edit ya, edit, dan juga di sini metodenya tambahkan delete ya, begitu ya. Jadi nanti diarahkan ke sini, diarahkan ke masuk ke folder admin, ini masuknya masuk admin, folder admin, lalu diarahkan ke file setting ya, yang berada di folder admin, lalu masuk ke setting, lalu di sini diarahkan lagi ke metode edit. Nah, berdasarkan ID setting ya, berdasarkan ID dari tabel setting. Oke, teman-teman, lalu buka controller settingnya di folder admin. Nah, di sini kita buat metode baru ya, public function ya, kita buat fungsi baru dengan nama edit ya, dengan nama edit berdasarkan parameter ID. Nah, parameter ID ini
mengambil dari sini ya, ngambil dari ini, dari raw ID setting, di-parsing ke sini. Nah, dibuatkan variabel ID ya. Nah, kalau sudah begini, kita berarti harus load dulu, diarahkan dulu ke view mana. This load view admin slash template header templates slash header lalu parsing variabel datanya. Nah, ini kita copy aja yang ini biar cepet ya. Copy saja, ini dihapus biar cepat. Nah, cuman yang ininya kita hapus dulu. Tiga hapus, yang ini juga parsing datanya kita hapus. Title-nya kita ubah jadi update judul website. Gitu ya. Atau update identitas website. Gitu ya. Save. Nah, kita coba lihat ya. Kita balik lagi ke sini, setting. Refresh, kita coba klik. Nah, tuh. Udah muncul kan? Udah muncul ya ininya, halamannya udah muncul. Nah, cuman kita belum mempunyai ini halaman yang sebenarnya ini halaman si apa ini? Halaman setting ya, karena kita belum buatkan halaman editnya. Nah, tugas kita sekarang buat halaman editnya ya. Kita buat halaman edit di views ya, views admin. Kita new folder lagi, new file ya, new file, Ctrl Save, Ctrl S. Kita buat file dengan nama edit setting ya, .php itu. Nah, halaman edit setting ini kita ambil saja di setting yang ini. Copy, masukkan ke sini ya. Settingnya bisa di close lagi, lalu kita save. Lalu di sini di bagian di bagian data example-nya container fluid. Nah, di sini aja ya. Yang ini bisa hapus. Kita hapus dulu. Sisakan container fluid-nya, tapi ini div-nya nggak ada nih, tambah satu div. Berarti di bagian setting tadi nggak ada div-nya. Kita masuk lagi ke bagian setting, kita kasih div ya di bawahnya. Satu di sini. Kita kasih div 1. Ada yang kehapus kayaknya div-nya. Nah, kita save. Ini bisa di close lagi. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba refresh lagi. Nah, undefined variable setting ya. Kenapa? Di line berapa ini? 33 ya. Line 33 padahal udah nggak ada. Oh, belum ke save. Save, lalu oh tetap ya. Oh, ini coba balik lagi. Refresh. Oh, ini responsif. Kelebihan ini, kelebihan div-nya ya. Ini nggak usah ada div di sini. Nah, karena si row ini ngambil dari sini. Gitu ya. Nah, yang setting juga sama ini. Yang setting div-nya kita hapus lagi. Save. Kita coba refresh. Oke, sip ya. Bagian setting. Oke, udah seperti biasa lagi. Nah, setting identitas website. Kita balik lagi.
ke kode editornya di bagian edit setting. Nah, di sini ya. Karena kita coba lihat ada error undefined variable setting admin. Oh yes, di sini di controllernya, sorry, ini belum diarahkan ke update. Nah, berarti kita arahkan ke setting, update, update setting ya. Edit bukan update ya. Edit setting. Oke, kita save. Nah, udah masuk ya ke update set identitas. Ini udah masuk ke update. Nah, di bagian edit settingnya, kita kasih form aja ya untuk mengeditnya. Nanti kita buat form. Kita buat form. Di sini kasih kelas form. Lalu kita kasih div apa ya? Div form group ya. Form group. Oke. Lalu kita kasih label. Sini judul website. Kasih input dengan tipenya teks. Name-nya judul underscore web. Kelasnya kita kasih form control. Kasih required ya. Oke, kita coba save dulu. Nah, udah ada nih judul website. Sip ya. Udah ada. Oke. Di sini kita kasih for judul web. Kita kasih ID judul web. Sip, kita copy saja untuk yang lainnya. Kita copy lagi. Kita ganti menjadi apa ini, nomor telepon ya. No tel atau WA. No tel. ID-nya no tel. Tipenya teks, name-nya no underscore telepon. Sesuaikan dengan field yang ada di database ya, biar nggak bingung nantinya. Lalu ada apa lagi di sini? Kita coba lihat di bagian setting ya. Nomor telepon, alamat kota provinsi. Alamat kota provinsi. Di sini alamat. ID-nya alamat. Alamat. Tipenya, kalau alamat ini kasih aja, jangan input ya, text area aja biar ini text area. Kelasnya form control. ID-nya alamat. Name-nya kita kasih alamat gitu. Alamat kota. ID-nya kota. For-nya juga kota. Name-nya juga kota. Kita kasih satu lagi berarti untuk provinsi. Pasti di sini. Provinsi. Ininya provinsi, kita duplikat aja biar cepat. Provinsi gitu ya. Kita coba save.
kita refresh. Nah, udah ada ya. Oke, sip. Nah, judul web, nomor telepon, alamat, kota, provinsi. Judul web, alamat, nomor telepon, kota, provinsi. Oke, sip, sesuai. Nah, di sini kita kasih tombol untuk mensubmitnya ya. Kasih button, boleh kita kasih button. Kita kasih icon. Di dalamnya misalkan simpan atau save ya. Save, update gitu. Kita kasih kelasnya untuk icon FAS, FA, save. Untuk kelasnya juga kita kasih BTN, BTN SM, BTN primary. Kita copy lagi, copy, lalu paste. Untuk cancel kita nggak usah pakai button, kita menggunakan tag A saja, anchor ya. Kita kasih php echo base URL. Balik untuk cancel, nanti berarti balik lagi ke halaman setting ya, admin underscore setting slash ya. Di sini kasih kelas dulu, kelasnya misalkan btn sm btn warning. Name-nya kasih icon, nggak usah deh ya. Name-nya misalkan cancel atau ya cancel. Kita coba lihat save. Nah, udah ada ya, update. Jadi gini ya iconnya. FA save, nggak usah pakai icon deh, jelek. Update. Oke, sip ya. Kalau misalnya kecil ini nggak usah pakai SM, BTN SM. Biar agak gede ya, sedikit tombolnya. Biar default. Oke, update, cancel. Sip ya. Kayaknya kita balik aja. Posisinya dibalik. Sip ya. Nah, berarti ketika kita mensubmit, oh, kan di sini sudah oke. Nah, kalau sudah seperti ini munculkan ya data yang mau dieditnya ya. Munculkan data yang mau dieditnya. Yang ini berarti harus dimunculkan di dalam ini ya, di dalam field text inputnya ya. Berarti di sini di setting, di control setting kita buat variable data, kasih saja setting inisialnya variable this. Nanti kita get dulu datanya db, berdasarkan ID ya, jangan lupa berdasarkan ID. Kita kasih where di sini, variable where, lalu kasih array untuk menampung ID-nya. Dari mana? Dari ID setting. ID setting sama dengan ini variable ID-nya ya, dari parameter kita ambil. Lalu di sini kita buat variable data. Variable data, lalu kasih initial setting
sama dengan variabel this diisi dengan this dp get where ini fungsi dari ini ya, get sama get where ini fungsi dari bawaan kode igniternya. Dari tabel mana? Dari tabel setting, lalu parsing variabel datanya. Variabel where-nya, ya sorry. Variabel where-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita parsing saja ke sini. Variabel datanya. Variabel data. Lalu jangan lupa di sini result, jangan di result, kita row array aja. Row array. Kita save, lalu kita parsing ke view-nya, view edit-nya ya. Kita parsing, nanti di sini kita tambahkan value. Value php echo dari apa? Dari variable setting yang menampung data field dari judul web gitu ya. Nah, kita copy aja si value-nya. Copy, masukkan ke sini. Ini no telepon, no underscore telepon. Text areanya juga di sini. Kalau text area di sini ya si value-nya. Gak usah pakai value, berarti langsung munculkan saja. Alamat. Di sini paste lagi variable setting dari kota. Munculkan lagi value-nya dari provinsi. Udah ya. Kita coba save. Kita refresh. Nah, maka muncul ya data yang tadi yang mau di-update. Ya, sebelumnya kan datanya seperti ini. Nah, misalkan tadi ganti alamatnya misalkan menjadi Jakarta ya. Jakarta Barat misalkan. Ini kotanya Jakarta. Provinsi DKI Jakarta misalkan. Kalau ketika kita klik update tuh maka nggak bisa ya. Tapi ini datanya udah dikirim tuh, lihat di URL-nya. Ya, judul web, HP code, and nomor telepon sama dengan Jakarta plus Jakarta Barat dari kota dan juga alamat provinsi. Ya, ini udah kekirim nih datanya nih. Cuman yang jadi permasalahannya belum ketampung datanya yang sudah tadi dikirim di submit ya. Kita ketika mengklik button update ini datanya udah kekirim lewat URL ya. Cuman kita tampung data ini ya. Nah, sekarang kita tampung datanya ya. Baik lagi ke kode editornya, berarti di sini di bagian form ini kita kasih metode. Metodenya apa? Metodenya post dan juga actionnya kita arahkan kemana? Kita arahkan ke PHP echo base URL ke admin controller setting kelas setting ya, lalu arahkan ke update aksi ya untuk menyimpan datanya. Oke, sip ya, udah diarahkan ke sini. Kita tinggal buat metode update aksinya di dalam controller setting ini ya. Nanti kita save dulu yang ini, lalu kita ke controller setting. Nah, di sini kita buat metode baru, public function dengan nama update aksi. Dengan nama update aksi berdasarkan ID ya, berdasarkan ID. Berarti di sini di bagian input, di bagian edit settingnya kita copy yang ini, copy, paste ya,
paste. Di sini ID sama ininya kita hilangkan aja biar nggak panjang. ID-nya hilangkan, lalu tipenya jangan dulu, coba teks ya. Kita coba teks. Value-nya kita ambil dari ID setting. Ya, berdasarkan ID settingnya ya. Nah, ini kita hapus dulu. Kita save coba. Kita lihat. Nah, ID-nya 1 nih, udah dapat ya. Nah, yang jadi permasalahan si ID ini jangan dilihat, jangan terlihat. Maka di sini tipenya kita ganti menggunakan hidden. Gitu ya. Kita gunakan hidden. Kita coba lihat refresh. Nah, udah nggak ada, tapi sebenarnya ada ya, cuman di hidden. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke control settingnya. Di sini berarti kita buat variabel data. Kita buat variabel data. Kita buat variabel data untuk menampung data array karena jumlahnya banyak ya. Yang mau diinputkannya banyak, kita buat array-nya berarti. Yang lupa titik komanya dulu. Di sini kita ambil judul web, judul underscore web dari input variable this dulu ya. Variable this input post dari judul web. Gitu. Kita copy saja. Paste. Setelah lagi paste. Lalu no telepon. Lalu kota. Lalu alamat. Satu lagi berarti ya provinsi. Paste di sini. Provinsi. Satu lagi berarti di sini ID-nya ya. ID setting. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan datanya ke database this db, lalu this db update ke mana? Ke table setting, ke parsing variabel datanya berdasarkan ID. Oke. Ya, berarti di sini si ID setting ini jangan seperti ini ya. Kita buat variabel where, variabel this, input post dari ID setting. Gitu. Lu masukkan di sini variabel where-nya. Kita coba save. Kita coba refresh. Kita balik lagi cancel, lalu update ya. Update. Misalkan ini jadi Jakarta. DKI Jakarta. Kita coba update. Nah, ini udah berhasil ke update ya. Kita coba lihat di database-nya. Oh, jadi Jakarta, kota Jakarta, provinsi Jakarta, alamat Jakarta Barat. Udah ke update ya. Cuman yang jadi masalah di sini kita lemparkan ke
redirect ya, redirect. Kita redirect ke admin slash setting. Copy, paste ya. Nah, udah ya. Alamat Jakarta, Kota Jakarta, Provinsi Jakarta. Di sini juga otomatis berubah, teman-teman. Di sini juga otomatis berubah. Tuh, kota, provinsi. Kita coba biar jelas. Sekali lagi kita update. Misalkan judul bisnisnya milik company. Ininya asal aja ya nomor WA-nya. Kita coba update. Oke, di company. Di sini coba kita refresh. Maka jadi company lagi ya. Gitu teman-teman ya. Oke, lalu kita buat ininya ya, delete-nya ya. Kita buat delete-nya. Di sini, di setting, di control setting, kita buat metode baru untuk delete. Public function delete berdasarkan ID. Dimana parameter ID ini tadi yang ngambil dari sini ya. Ngambil dari mana setting. Nah, dari admin setting delete row ID setting. Nah, ini ya. Nah, ini metode delete-nya. Nah, kita buat di sini variable where variable where array ID setting ngambil dari parameter ID. Oke, lalu kita delete datanya, variable list db delete dari table setting. Dari mana? Dari ID. Berdasarkan ID settingnya. Oke. Lalu kita redirect ke halaman admin setting. Delete. Kayaknya nggak usah delete ya. Nggak usah ada delete ya. Kalau misalkan ada delete nanti kita coba hilangkan. Oh, berhasil ke delete. Cuman nanti nambah datanya harus manual lagi. Berarti di halaman setting interface yang ini, di setting identitas ya, nggak usah ada fitur delete ya. Kita isi lagi. Kita isi lagi manual nih. Sebenarnya bisa nambahkan data langsung, cuma nanti untuk halaman yang identitas ini kita nggak usah gunakan fitur delete ya. Dan juga fitur tambah datanya kita akan gunakan fungsi di halaman yang lain gitu ya. Sopan Bandung. Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Oke, ini fitur delete-nya kita hapus saja ya. Kita hapus saja. Save. Bagian ini juga. Kita save. Oke ya. Untuk delete udah berhasil. Untuk video kali ini cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya ya. Kita akan nambahkan fitur untuk halaman login-nya. Untuk masuk ke dashboard admin ini, ke halaman ini harus melalui authentication atau harus login dulu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.